Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal Agung Kusubagja. Di sini saya akan mempresentasikan dinasti pada Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah terdiri tahun 132 Hijriah, 750 Masehi. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dinasti ini berasal dari Baghdad dan berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa dinasti Abbasiyah adalah sebagai puncak kejayaan Islam. Metode dan bentuk dakwahnya. Dakwah dilakukan oleh beberapa bidang. Yang pertama, politik, yang kedua, ekonomi, dan ketiga, kebudayaan. Tokoh penting pada masa Abbasiyah, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. Ada 4 khalifah terkenal diantaranya adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Putri Wulandari. Baik, saya Putri Wulandari. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang lembaga dan media dakwah. Untuk memahami bagaimana dakwah dijalankan di masa Abbasiyah, kita perlu melihat peran-peran lembaga yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Dakwah tidak hanya disampaikan lewat mimbar, tapi juga melalui institusi resmi yang mendukung pengembangan ilmu dan nilai-nilai keislaman. Nah, salah satunya yaitu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah salah satu lembaga yang paling berpengaruh pada masa dinasti Abbasiyah, atau biasa disebut House of Wisdom. Lembaga ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, lalu berkembang pesat di masa anaknya yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penelitian, dan tempat penerjemahan karya-karya asing ke dalam bahasa Arab. Disinilah ilmu-ilmu dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan dan dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Dakwah dalam bentuk keilmuan pun berlangsung aktif di sini karena nilai-nilai Islam dibahas dan disebarkan melalui kajian-kajian ilmiah. Yang kedua yaitu masjid. Masjid pada masa Abbasiyah tidak hanya digunakan untuk sholat dan ibadah ritual, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Banyak masjid besar yang membuka halaqah atau kelas-kelas pengajian di mana para ulama mengajarkan tafsir hadis, fikih, dan juga ilmu umum. Suasananya terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan sehingga masjid menjadi ruang strategis dalam menyampaikan nilai-nilai dakwah pada umat secara langsung. Lalu yang ketiga adalah madrasah. Lembaga pendidikan formal seperti madrasah ini mulai berkembang secara serius pada masa ini. Madrasah menjadi tempat belajar bagi generasi muda muslim dengan kurikulum yang mencakup ilmu agama, bahasa Arab, logika, hingga ilmu hitung. Fungsi dakwah dalam madrasah sangat kuat karena disinilah terbentuk karakter dan pemahaman keislaman sejak usia dini. Madrasah juga mencetak banyak ulama dan intelektual muslim yang kemudian menjadi penyambung dakwah di wilayah mereka masing-masing. Nah, kemudian yaitu majelis ilmu. Selain lembaga formal, berkembang pula majelis atau forum diskusi keagamaan yang bersifat lebih terbuka. Biasanya dipimpin oleh seorang ulama atau pemikir besar. Majelis ini menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan untuk membahas persoalan agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dan disinilah muncul banyak perdebatan sehat dan penguatan pemikiran Islam. Keberadaan majelis memperlihatkan bahwa dakwah di masa Abbasiyah tidak kaku, tapi justru hidup dan terbuka terhadap dialog. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dakwah. Dalam perjalanannya, dakwah Islam pada masa Abbasiyah tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai tantangan serius yang dihadapi para pendakwah, baik dari umat itu sendiri maupun dari luar. Berikut beberapa tantangan yang muncul saat itu. Salah satunya itu kemunculan aliran baru. Perkembangan pemikiran pada masa Abbasiyah menyebabkan munculnya banyak mazhab dan aliran dalam Islam seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah, dan lain-lain. Meskipun menandakan dinamika intelektual yang tinggi, tetapi perbedaan ini seringkali menimbulkan perdebatan tajam, bahkan konflik. Hal ini menjadi tantangan serius bagi dakwah karena menyangkut kesatuan pemahaman umat dan menyikapi ajaran Islam. Nah, yang kedua yaitu pengaruh budaya asing. Karena luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah dan intensnya interaksi perdagangan serta politik, banyak
budaya dari luar yang masuk seperti budaya Paris, Romawi, India, dan Yunani. Beberapa pengaruh budaya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga para dai harus berjuang keras untuk tetap menjaga kemurnian ajaran Islam sambil menyesuaikan dengan konteks lokal. Tantangan ini menuntut strategi dakwah yang bijaksana dan fleksibel. Nah, lalu hedonisme di kalangan elit. Sebagian kalangan bangsawan dan penguasa hidup dengan gaya mewah dan berlebih-lebihan. Hal ini bertentangan dengan semangat Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan tanggung jawab sosial. Gaya hidup hedonis seperti ini dapat melemahkan semangat dakwah karena menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Para ulama dan pendakwah harus berusaha menyeimbangkan kondisi ini dengan tetap menyeru pada nilai-nilai moral dan spiritual. Lalu yang terakhir adalah serangan eksternal, yaitu Perang Salib dan Mongol. Di sisi luar, umat Islam menghadapi dua serangan besar. Yang pertama, Perang Salib yang dipicu oleh konflik antara umat Kristen Eropa dan kekuatan Islam di Timur Tengah. Dan yang kedua, invasi Mongol yang sangat merusak dan menghancurkan kota-kota besar seperti Baghdad. Kedua peristiwa ini tidak hanya merusak secara fisik, tapi juga mental umat Islam. Dakwah pun harus beradaptasi di tengah krisis trauma umat pada saat itu. Lalu selanjutnya adalah pengaruh dakwah untuk umat Islam. Meski diharapkan dengan banyak tantangan, dakwah pada masa Abbasiyah tetap membawa dampak besar bagi perkembangan peradaban Islam. Pengaruhnya menyebar ke berbagai aspek kehidupan umat dan ilmu hingga ekonomi. Berikut pengaruh-pengaruh dakwah pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Dakwah yang menyatu dengan semangat keilmuan membuat Islam pada masa Abbasiyah sangat unggul dalam berbagai bidang ilmu. Munculnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi dalam filsafat, Al-Khawarizm dalam matematika, Ibnu Sina, dan Al-Farabi dalam logika. Dakwah tidak hanya soal ibadah, tetapi juga mendorong umat untuk berpikir, meneliti, dan memberi manfaat bagi kehidupan. Selanjutnya yaitu integrasi budaya dan islamisasi wilayah. Dakwah juga dilakukan secara cerdas dan damai. Dakwah yang dilakukan secara cerdas dan damai mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Islam tidak memaksakan identitas, tapi justru berbaur dengan budaya yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menjadikan Islam diterima luas di berbagai wilayah seperti Persia, India, Afrika Utara, bahkan Eropa Selatan. Lahirnya masyarakat ilmiah. Dakwah yang mengedepankan ilmu melahirkan masyarakat yang gemar membaca, menulis, dan berdiskusi. Budaya keilmuan berkembang pesat. Ulama dan cendekiawan tidak hanya berkutat di masjid, tapi juga menulis kitab, mendirikan madrasah, dan berdialog dengan pemikir dari luar Islam. Ini menunjukkan bahwa dakwah saat itu berhasil membentuk pola pikir umat yang terbuka dan ilmiah. Kemajuan ekonomi dan perdagangan. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Hasilnya, aktivitas dagang tumbuh pesat, banyak kota menjadi pusat perdagangan, dan umat Islam hidup dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil. Dakwah juga memainkan peran penting dalam membentuk etika bisnis yang sehat dan Islami. Lalu kesimpulannya adalah dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Bani Umayyah yang berhasil membawa peradaban Islam mencapai puncak kejayaan baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Dakwah pada masa ini berkembang pesat melalui lembaga pemerintahan, masjid, dan pusat-pusat pendidikan. Meski terdapat 37 khalifah, tokoh penting seperti Abu Abbas As-Saffa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, dan Al-Ma'mun menjadi kunci kejayaan tersebut. Dukungan terhadap ilmu keadilan dan kepemimpinan serta kemajuan ekonomi dan budaya menjadi faktor utama dalam keberhasilan dakwah di era Abbasiyah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.